Keuntungan yang kita dapat setelah menjadi YouTuber itu, pertama, kita bisa ngiklan gratis karena di sela-sela video itu kita bisa menyelipkan usaha kita. Seperti video-video saya ada usaha jual kain, ada usaha jahitan online, saya menerima jahitan online, itu bisa kita sisipkan. Atau misalkan kita menjual sesuatu, itu bisa kita sisipkan berupa tulisan atau berupa video-video yang lewat. Nah, terus jangkauan customer kita, pemasaran kita itu juga makin luas. Jadi karena pemirsa kita bukan cuman orang-orang sekitar, bisa lintas pulau, bisa lintas negara, maka calon-calon pelanggan kita, jangkauan kita itu menjadi lebih luas. Terus yang ketiga, setelah menjadi seorang YouTuber, kita itu lebih dipercaya keamanahannya, karena menjadi seorang YouTuber itu seperti mempunyai sebuah nama besar yang kita pertanggungjawabkan. Apabila kita melakukan bisnis-bisnis yang curang, penipuan, tidak amanah itu, maka mudah sekali bagi para netizen itu untuk menjatuhkan kita sejatuh-jatuhnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Siva Naura Channel yang selalu hadir dengan pembahasan seputar permasalahan para penjahit sehari-hari. Tapi kali ini saya hadir dengan pembahasan yang lain, yaitu tentang awal mula menjadi seorang YouTuber. Ya, alhamdulillah untuk awal bulan ini channel saya sudah dimonetisasi, dan itu hanya bermodalkan HP. Saya tidak punya laptop ya, saya cuma punya HP. Jadi dengan peralatan yang sangat sederhana, dengan lampu yang saya beli murah, dengan tongsis yang membantu saya untuk menempatkan kamera pada saat saya berbicara. Nah, alhamdulillah untuk saat ini channel saya sudah dimonetisasi. Bagaimana awal mula cerita tentang YouTube saya itu berawal dari sesuatu yang saya itu sebenarnya tidak berharap, tidak paham tentang YouTube. Saya itu gaptek, katakanlah gaptek. Nah, saya punya channel YouTube itu tahun 2020. Pada waktu itu saya tidak ada keinginan bahwa YouTube saya nanti bisa dimonetisasi, karena monetisasi itu apa saya nggak paham. Nah, YouTube itu saya isi foto-foto, saya isi video saat saya bekerja, saya isi waktu saya makan di luar dan lain-lain, seperti status WA. Saya nggak paham YouTube itu untuk bisa mendapatkan uang, itu saya tidak paham, karena dalam pemikiran saya seorang YouTuber itu ya artis. Kalau nggak artis ya nggak bisa jadi YouTuber, karena harus mengumpulkan 1000 subscribe, harus mengumpulkan 4000 jam tayang. Itu menurut saya impossible untuk seorang saya. Bagi saya tidak mungkin. Jadi saya tidak punya keinginan muluk-muluk untuk mencapai itu. Jadi isi dari channel YouTube saya itu cuman video iseng-iseng, foto iseng-iseng yang enggak jelas gitu ya. Terus kemudian tahun 2021, waktu itu YouTube saya subscribe-nya cuma 6 biji, tidak pernah naik. Dari 2020 saya bikin channel itu cuma 6 orang yang subscribe, dan jam tontonnya itu jam tayangnya itu kisaran, jumlah tayangnya itu belasan, karena memang nggak menarik ya. Terus kemudian tahun 2021 saya ingin mengembangkan usaha saya pingin punya website. Saya mulai belajar tentang website, kemudian saya mengambil sekolah online, kuliah online tentang digital marketing. Nah, di situ saya diajari bagaimana cara ngomong di depan kamera, bagaimana menguasai audiens saat kita bicara itu biar diperhatikan orang, bagaimana kita mengenal diri kita, tentang kelemahan kita, kelebihan kita, sehingga dengan mengenal kelemahan dan kelebihan kita bisa membuat pelanggan itu yakin dengan kita, sehingga antara pelanggan dan kita saat berkomunikasi terjadi kata deal. Nah, awalnya dari situ. Kemudian
setelah saya memiliki ilmu bagaimana cara berbicara di depan kamera, menguasai calon pelanggan itu agar terjadi kata deal, maka pelajaran tentang membuat website itu tugas-tugasnya harus saya kerjakan. Dan alhamdulillah pada saat kuliah itu nilai saya excellent. Saya mendapatkan bintang, selalu mendapatkan bintang, karena saya itu orangnya kalau sudah menginginkan sesuatu maka saya fokus. Kalau saya sudah mempelajari sesuatu maka saya ingin bisa, saya harus bisa. Kalau orang lain bisa maka saya harus bisa. Terus kemudian karena terkendala saya tidak punya laptop, saya cuma punya HP dan saya tidak tahu tentang laptop. Jujur, saya adalah orang yang sangat-sangat gaptek. Nah, di situ saya tidak bisa melanjutkan pelajaran karena pelajarannya itu, tugasnya itu harus saya kerjakan dengan laptop. Saya berhenti di situ. Terus kemudian keinginan saya untuk tetap memiliki website itu sangat kuat. Kemudian saya cari-cari informasi di medsos. Di situ ada membuat website itu dengan jasa pembuat website. Jadi saya harus membayar sekian untuk bisa memiliki website. Karena saya takut ketipu, karena saya takut jasanya itu jasa abal-abal, saya harus hati-hati dong. Terus kemudian saya masuk ke grup Facebook Ads. Grup Facebook Ads yang pendirinya itu bernama Randi Oktabarli, orang Palembang. Itu masih seumuran anakku, masih seumuran anak saya. Nah, kemudian dari Mas Randi itu saya dibikinkan website dengan biaya yang sangat murah dan orangnya ternyata baik sekali, open sekali, dan disitulah terjadi komunikasi, percakapan tentang saya ceritakan bahwa saya punya channel YouTube yang setelah saya belajar bisnis, itu channel YouTube saya yang tadinya subscribe-nya cuma 6 orang itu udah ada sekitar 200-an subscribe karena saya sudah berani ngomong di depan kamera. Terus kemudian jumlah penayangan saya itu ada yang di atas 100 tayangan dan itu ada iklannya. Itu saya ceritakan sama Mas Randi itu, terus akhirnya Mas Randinya bilang, saya bantu kelola Bun YouTube-nya. Kemudian saya seneng dong. Terus ya udah Mas Randi bantu kelola YouTube saya, nanti biayanya saya ngikut, saya kan gitu. Tapi ternyata Mas Randinya itu orangnya baik sekali, dia tidak memikirkan biaya pada waktu itu. Yang penting YouTube saya bisa naik. Kemudian dari situ saya juga dikenalkan sama rekan kerjanya Mas Yudi Dwi Putra, seumuran Mas Randi juga, seumuran anakku. Nah, mereka berdua itu mengajari saya gimana caranya bikin SEO, bikin judulnya itu harus menarik, harus ada dalam pencarian orang. Orang itu kalau mencari YouTube itu kata-katanya, judulnya itu apa, itu yang harus menarik. Terus kemudian bagaimana bikin thumbnail, bagaimana harus ada deskripsi, harus ada tag, harus ada tanda pagar, itu semua dijelaskan dan diajarkan kepada saya. Dan kemudian setelah itu mulailah viewer saya naik. Viewer saya naik dari yang ratusan sampai menjadi ribuan dan sekarang ada yang sampai 13.000. Terus kemudian subscribe saya itu yang semula dalam 1 minggu itu naiknya 2, 3, kemudian berubah menjadi tiap hari itu 10, ada yang 20. Terus jam tonton yang tadinya cuman 1-2 jam itu sampai 10 jam, itu yang belakangan itu 1 hari itu bisa naik 70 jam tonton. Nah, kemudian di situ aku senang banget, aku antusias banget bahwa aku yakin bahwa aku bisa mencapai algoritmanya YouTube, bahwa aku bisa mencapai persyaratan menjadi YouTuber. Nah, alhamdulillah beberapa hari yang lalu saya memenuhi algoritma YouTube 1000 subscribe, bahkan sekarang ini 1300 lebih ya. Terus kemudian jam tonton 4000 untuk saat ini udah lewat, dan alhamdulillah waktu itu saya dak dikduk antara lolos apa enggak ya, karena untuk
untuk mencapai jam tonton 4.000 dan 1.000 subscribe itu kita harus melewati peninjauan bagaimana video kita itu original apa enggak, copy dari video orang lain atau enggak, kita mengupload video orang, terus termasuk musik-musik yang kena klaim dan lain-lain itu. Akhirnya saya mulai mengoreksi video-video saya yang kena klaim itu, semuanya saya hapus, dan alhamdulillah lolos dari peninjauan dan YouTube saya dimonetisasi 3 hari yang lalu. Setelah itu saya melihat nominalnya itu ada sedikit sekali, tapi tiap hari naik. Hari ini sekian, nanti siang sekian, sore sekian, itu ada perubahan. Ya, perubahannya itu sewaktu-waktu. Alhamdulillah. Tapi untuk saat ini ya, untuk menjadi YouTuber saat ini karena masih pemula, jangan berharap nominal yang besar dari YouTube saat kita masih pemula, karena sangat kecil nominalnya. Ya, jadi yang penting kita berusaha terus, bikin video terus supaya viewer kita naik, jumlah nominal yang kita dapat juga naik. Tapi keuntungan yang kita dapat setelah menjadi YouTuber itu, pertama, kita bisa ngiklan gratis, karena di sela-sela video itu kita bisa menyelipkan usaha kita. Seperti video-video saya ada usaha jual kain, ada usaha jahitan online, saya menerima jahitan online, itu bisa kita sisipkan. Atau misalkan kita menjual sesuatu, itu bisa kita sisipkan berupa tulisan atau berupa video-video yang lewat. Nah, terus jangkauan customer kita, pemasaran kita itu juga makin luas. Jadi karena pemirsa kita bukan cuman orang-orang sekitar, bisa lintas pulau, bisa lintas negara, maka calon-calon pelanggan kita, jangkauan kita itu menjadi lebih luas. Terus yang ketiga, setelah menjadi seorang YouTuber, kita itu lebih dipercaya keamanahannya, karena menjadi seorang YouTuber itu seperti mempunyai sebuah nama besar yang kita pertanggungjawabkan. Apabila kita melakukan bisnis-bisnis yang curang, penipuan, tidak amanah itu, maka mudah sekali bagi para netizen itu untuk menjatuhkan kita sejatuh-jatuhnya. Jadi nama kita sangat dipertaruhkan di situ. Saran saya untuk Anda yang menginginkan menjadi seorang YouTuber, yang pertama itu adalah harus serius. Kalau mau pengen jadi YouTuber itu serius, benar-benar pengen jadi YouTuber, jangan setengah-setengah, karena tidak mudah menjadi seorang YouTuber, tidak mudah mencari 1.000 subscribe dan 4.000 jam tayang, itu sangat tidak mudah. Perlu keseriusan membuat video yang terus-menerus, yang harus kita targetkan. Kita tidak bisa bulan ini bikin video terus libur sebulan, bulan depan bikin lagi, itu tersendat-sendat. Penggemar kita akan tersendat-sendat. Mereka yang suka akan menunggu video kita, mereka yang tidak suka ya kita akan dilupakan. Jadi kita harus membuat videonya itu terus-menerus agar kita selalu ada. Jadi pemirsa yang sudah terlanjur senang dengan kehadiran kita di YouTube itu akan menunggu-nunggu, dan kita ada, videonya ada gitu. Jadi pemirsa kita akan terjaga, tidak hilang. Terus kenapa kita harus serius? Kenapa kita harus konsisten bikin videonya? Karena jatah kita dalam algoritma YouTube 1.000 subscribe dan 4.000 jam tayang itu hanya dihitung dalam 12 bulan. Jika 12 bulan itu tidak tercapai, maka tahun berikutnya kita harus mulai dari nol lagi. Sayang sekali kan. Jadi kalau kita mau benar-benar jadi seorang YouTuber, ngebut dalam setahun itu harus tercapai. Nah, itulah cerita dari kisah saya menjadi seorang YouTuber. Semoga bisa menginspirasi untuk Anda yang ingin bekerja sambil nge-YouTube. Jangan takut, upload saja video yang ada, sekedar upload saja. Nanti lama-lama kita akan belajar dengan pelan-pelan. Lama-lama kita akan tahu, oh kita harus begini, kita harus begitu. Dengan berjalannya waktu nanti kita akan belajar dari para YouTuber-YouTuber lain yang banyak sekali kita
dapatkan kalau kita sudah serius di YouTube, kalau kita sudah sering bikin video YouTube. Nanti akan muncul para YouTuber di beranda kita dan kita bisa belajar dari situ. Demikian dari saya, semoga menginspirasi. Dan untuk jadi seorang YouTuber itu ternyata bukan impian. Tidak harus menjadi seorang artis untuk menjadi seorang YouTuber. Sekian dari saya, Syifa Naura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.